Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel John Traveling. Oke teman-teman ya, sekarang saya berada di kawasan Parungkuda, Jawa Barat ya. Dan ini saya berada tepatnya di seberang pintu tol atau exit tol Bocimi Parungkuda yang berada di ruas tol Bogor Ciawi Sukabumi atau Bocimi seksi 2 Cigombong Parungkuda. Nah ini di sebelah kanan, nah inilah exit tol Bocimi 2 ya, Parungkuda. Dan sebagai informasi, di 3 April 2024 yang lalu terjadi longsor di tol Bocimi 2 ini, tepatnya di kilometer 64+600 ya, di Kampung Sikup, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Mana akibat longsor tersebut ya membuat lubang besar di jalur kiri badan jalan tol, dan tol Bocimi seksi 2 waktu itu Cigombong Parungkuda sempat ditutup. Namun sekarang sudah kembali normal. Dan PT Trans Jabar Tol atau TJT selaku perusahaan pengelolaan ruas tol Ciawi Sukabumi atau Bocimi saat ini fokus dalam menggenjot progres pembangunan jalan tol Bocimi seksi 3 ya. Seksi 3 ini, jalan tol Bocimi ini menyambungkan Parungkuda menuju Sukabumi Barat dengan panjang 13,90 km ya, yang sekarang lagi digesek. Oke teman-teman ya, di video kali ini kita akan berkeliling daerah Jawa Barat masih ya, dan saat ini saya berada di Jalan Parungkuda ya. Kita akan menuju ke Parakan Salak. Nanti kita akan lihat trek menuju daerah Parakan Salak, dan yang mana ya di Parakan Salak ini akan dibangun Stadion Walagri ya, yang kalau saya baca di beberapa media ya, dengan marketnya juga udah cukup bagus ya. Nanti kita akan lihat ya sejauh mana pembangunan untuk stadion tersebut. Parungkuda ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia ya, yang mana luasnya itu lebih kurang 24,10 km persegi. Untuk Kecamatan Parungkuda terdiri dari 8 desa ya, diantaranya ada Desa Babakan Jaya, Desa Langensari, Desa Palasari Hilir, kemudian ada Desa Kompa, dan juga Desa Parungkuda, juga ada Desa Bojong Kokosan, serta Desa Pondok Kaso Landeh ya, dan terakhir ada Desa Sundawenang. Oke, kita sebentar lagi sampai di depan ya. Ada sebelah kanan itu ada namanya Pasar Parungkuda ya, ini merupakan pasar tradisional semi modern yang terletak di Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dan pasar ini berperan penting sebagai pusat aktivitas ekonomi bagi masyarakat setempat, menyediakan berbagai kebutuhan pokok sehari-hari ya. Dan pada tanggal 4 Agustus tahun 2023 yang lalu ya, Presiden Joko Widodo mengunjungi pasar Parungkuda untuk memantau harga kebutuhan pokok pada saat itu ya. Nah inilah ya, di depan sebelah kanan inilah pasar Parungkuda ya. Jadi secara keseluruhan pasar Parungkuda ini tetap menjadi pusat perdagangan vital di Kabupaten Sukabumi ya, meskipun menghadapi berbagai tantangan tentunya ya. Ya seperti halnya di daerah-daerah lain ya, biasanya kalau di depan pasar itu biasanya macet, dan ini pun sama hal ya kalau di Parungkuda ataupun di Cibadak dan juga di Cicurug pada saat siang atau pagi ataupun sore ya, ini sering kali macet ya. Dan sekarang setelah dibukanya tol Bocimi tahap 2 tentunya yang di Parungkuda tadi ya, exit tolnya tersebut ya, ini agak terurai sedikit ya, terutama yang di daerah Cicurug. Jadi tidak semua pengendara itu melalui Ciawi Cicurug, jadi mereka akan melalui ke jalan tol ya. Ya oke teman-teman ya, di depan nanti ada pecah jalan ya. Kalau kita lurus terus, ini ruas jalan ini menuju sampai ke Bogor, Jakarta ya. Dan kita akan menuju ke Parakan Salak ya. Kita akan belok kiri di depan. Nah di depan ini ada simpang, ada pecah jalan. Nah kita ambil yang ke kiri ya. Ini menuju ke daerah Parakan Salak. Jarak dari sini sampai ke Parakan Salak, terminal angkot Parakan Salak ya tepatnya, itu lebih kurang 10,2 km ya. Jadi bisa diakses lebih kurang 30 menit sekian ya. Jadi sepanjang jalan ini kita akan lihat ya, untuk trek menuju ke Parakan Salak, kita lihat jalannya, kemudian kita lihat view-nya juga ya, seberapa bagus dan seberapa menarik ya untuk menuju ke arah sana. Karena di Parakan Salak pun terdapat juga PTPN 8 ya di sana tuh ya.
Ya, di depan kita ini merupakan lintasan kereta api ya. Parungkuda ada stasiunnya juga ya. Stasiun Parungkuda atau disingkat dengan PRK ya adalah stasiun kereta api kelas 3 atau kecil yang terletak di Parungkuda, Sukabumi. Dan stasiun ini yang terletak pada ketinggian lebih kurang 396 meter termasuk dalam daerah operasi 1 Jakarta dengan 89 km arah selatan dari Jakarta Kota. Stasiun ini memiliki 3 jalur kereta api ya, dengan jalur 2 merupakan spur lurus, dan stasiun Parungkuda ini terletak tepat di selatan perlintasan sebidang Jalan Parakan Salak ya. Pendeknya peron menyebabkan rangkaian KA dapat menutup perlintasan tersebut saat berhenti di stasiun ini, dan perlintasan tersebut akan dibuka setelah kereta api tidak lagi menutupi jalan tersebut. Hanya satu kereta api yang melayani penumpang di stasiun ini, yaitu kereta api Pangrango jurusan Bogor Sukabumi dan sebaliknya ya. Ya, oke teman-teman ya, kita jalanan menuju ke daerah Parakan Salak. Seperti yang kita lihat ya, untuk kondisi jalannya tidak begitu mulus ya, banyak sekali yang bolong-bolong terutama di daerah tengahnya ya. Ini mungkin disebabkan banyak kendaraan-kendaraan berat lewat sini atau gimana ya, atau aliran airnya kurang bagus, atau memang jalan ini sudah lama tidak di maintenance ya. Saya kurang begitu paham juga. Mungkin ada teman-teman yang tinggal di sini yang kebetulan nonton video ini ya, silakan komen di kolom komentar ya, tahu kenapa ini jalannya itu banyak yang bolong-bolong begini nih ya. Sambil menonton videonya ya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, channel Job Traveling ya, terima kasih sudah mampir di channel ini, dan jangan lupa ya bantu subscribe ya, biar kalian juga tidak ketinggalan untuk video-video seru lainnya ya. Dan tentunya ya, dukungan dari kalian semua ini luar biasa, sangat berarti bagi saya ya. Tekan tombol subscribe-nya ya, jangan lupa. Oke, terima kasih. Kalau saya perhatikan ya, jalan untuk Parungkuda ke arah Parakan Salak ini cukup padat ya, dengan pabrik-pabrik banyak juga ya, tadi sebelah kiri sebelah kanan. Dan tentunya kalau ada pabrik atau ada industri, tentunya untuk kos-kosan ya atau sewa-sewa rumah ini ramai sekali. Dan juga yang jual-jualan makanan ya, seperti yang nampak ya sebelah kiri ini juga banyak kedai-kedai, namun saat ini karena memang bulan puasa jadi mereka tutup dulu ya untuk siang harinya. Perjalanan melalui jalan Parungkuda Parakan Salak ini ya tidak hanya menawarkan akses ke beberapa destinasi wisata seperti situ Sukarame, dan juga nantinya mungkin kalau sudah jadi ya ada Stadion Parakan Salak, tetapi juga pemandangan alam yang menawan sebetulnya ya untuk melalui jalan ke Parakan Salak ini, seperti hamparan kebun teh. Nanti kita akan ada di ujung sana di PTPN 8, dan juga kita akan lewat ke hutan yang rimbun nanti ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya untuk perjalanannya. Dan di sebelah kanan ini merupakan Royal Parungkuda Resto and Venue yang merupakan tempat makan dan acara yang berlokasi di Parungkuda. Mereka menawarkan berbagai hidangan Indonesia dan Korea ya, termasuk barbecue dan tteokbokki ya. Restoran ini beroperasi dari hari Senin sampai Jumat, mulai pukul jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Dan pada hari Sabtu dan Minggu mereka buka dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Selain menyediakan layanan makan, Royal Parungkuda Resto and Venue juga menyediakan fasilitas untuk acara pernikahan, acara perusahaan, dan juga perayaan lainnya. Di sini banyak juga perumahan ya, seperti yang di sebelah kiri di depan ini ada salah satu perumahan yang berada di kawasan Parungkuda ini ya, yaitu perumahan Balitri Paku Haji ya, terletak di Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda. Dan komplek perumahan ini berada di dekat Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar atau Balitri, sebuah lembaga penelitian yang berfokus pada tanaman industri dan penyegar ya. Juga di sebelah kanan ini pun merupakan perumahan Pusaka Bumi Parungkuda, yaitu sebuah komplek perumahan yang terletak di Desa Parungkuda ya, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Komplek ini menawarkan hunian asri dengan konsep eksklusif dan berkualitas ya, serta pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
Ya, kalau pernah saya baca ya, untuk perumahan Pusaka Bumi Parung Kuda ini totalnya lebih kurang 232 unit rumah yang tersebar di beberapa blok ya. Dan kalau kita lihat ya, memang lokasinya cukup strategis ya, dekat dengan jalan tol Bogor Ciawi Sukabumi atau Bocimi dan juga stasiun kereta api Parung Kuda, memudahkan akses transportasi bagi penghuninya ya. Oke, kita sudah masuk ini ke agak-agak rimbun ya hutannya ya, dan mungkin teman-teman ada yang tahu ya kalau untuk pohon-pohon ini sebetulnya pohon-pohon apa ya. Rindangnya bagus banget ya. Jadi sebelah kanan juga barusan ya banyak yang kedai-kedai, nggak tahu lah itu jualan, tapi kalau saya lihat barusan tuh sepertinya jualan-jualan buah-buahan ya, dan juga hasil bumi sepertinya. Suasananya indah banget ya, view-nya juga bagus, dan pohon-pohonnya ini yang sebelah kiri, sebelah kanan memang udah pohon-pohon besar ya. Untuk jalannya cukup lumayan bagus ya, tapi memang banyak bolong-bolong ya. Kalau kita misalkan mengendari motor terutama ya, kita harus ekstra hati-hati apalagi kalau udah sore arah ke malam. Dan nggak tahu ya kalau malam kesini gelap gulita atau gimana, karena kalau saya lihat ini tidak ada penerangan jalan sepertinya ya. Dan di sebelah kanan barusan juga ada BSIP atau Badan Standarisasi ya Instrumen Pertanian ya. Ini merupakan institusi pemerintah di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Pakuwon kilometer 2 Parung Kuda Sukabumi Jawa Barat ya. Dengan nomor kontaknya ada juga ya, 0266542181. Ya, untuk Badan Standarisasi Instrumen Pertanian yang di bawah Kementerian Pertanian ini jadi memberikan layanan atau menyediakan layanan pengujian seperti analisa tanah ya, mulai dari persiapan contoh plus kadar air, kemudian tekstur 3 fraksi, dan juga P dan K potensial atau HCl 25%, dan juga analisa jaringan tanamannya sendiri ya, mulai dari persiapan contoh plus kadar air, kemudian kadar abunya dan juga NK-nya. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan lagi perjalanan ya. Dari sini sampai ujung itu lebih kurang mungkin berapa kilometer lagi ya. Jadi kalau kita kasih waktu mungkin lebih kurang berapa ya, sekitar 25 menit sampai 30 menit lagi kita akan sampai di ujung daerah Parakan Salak ini ya. Ya oke teman-teman ya, kita sudah masuk Desa Langensari ya. Sepertinya ya di depan sebelah kanan ini ada gerbangnya, Desa Langensari. Jadi Desa Langensari ini adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Parung Kuda ya, Kabupaten Sukabumi. Dan untuk lokasi dan aksesibilitas ke Desa Langensari ini diapit oleh 2 sungai, yaitu Sungai Batu Karut dan Sungai Cimuncang serta Kali Cisero ya. Lokasinya cukup strategis ya, memudahkan akses ke berbagai wilayah di sekitarnya. Jadi tidak terlalu jauh ya dari jalan raya. Dan untuk Desa Langensari ini kantor Desa Langensari ya beralamatnya di Jalan Sondong Sari Bojong Tengah ya. Ya, kita masuk ke rimbunan lagi nih ya. Ini emang enak ya, suasananya seger ya. Dan untuk ke daerah sini ya angkot juga ada ya. Jadi memang jangan khawatir untuk kalian yang mau bepergian ke daerah Parakan Salak ya, bisa naik angkot juga. Nah ini yang warna merah, jadi terminalnya itu ada di ujung nanti ya, di ujung Parakan Salak.
Wah, saya bisa bayangin ya kalau jalan ini dibagusin lagi ya, dipoles lagi. Oh, ini enak banget ya. Dan mungkin banyak orang-orang yang datang kemari nih dengan view-nya yang ngelihat alam ya, sebelah kiri, sebelah kanan itu, dan juga ada beberapa destinasi wisata di sini tuh ya, seperti yang Situ Sukarame, kemudian ada curugnya ya. Dan sepertinya jalan ini pun jalan sangat hidup ya, artinya orang-orang banyak yang melalui jalan sini. Namun ya itulah kekurangannya kalau menurut saya ya, jalan ini terlalu banyak jalan yang berlobangnya gitu ya. Mudah-mudahan pemerintah setempat ini bisa lebih memperhatikan untuk kedepannya ya, sehingga untuk warga pun enak ya melalui jalan ini. Tuh, nampakkan si teteh ini luar biasa nih effortnya nih. Wah, dia pandai juga bawa motornya ya. Jadi meskipun jalannya tidak begitu bagus, tapi lancar aja si teteh ini bawa motornya. Malah tuh nyalip ke mobil itu. Oke, lanjut deh. Oke ya teman-teman ya. Jadi seperti ini ya kondisi atau trek menuju jalan ke Parakan Salak ya. Secara pemandangan indah banget ya. Jadi hijau, dan ini cuacanya pun enak ya, tidak hujan ya kebetulan. Dan ini sebelah kanan ya masih BSIP ya, ini BSIP 3 atau Balai Standarisasi Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar atau disingkat dengan BSIP 3 ya. Jadi memang sepertinya cocok ya untuk badan ini ada berada di daerah atau di kawasan Parung Kuda ini, di yang mana kalau kita lihat kan untuk tanamannya juga di sini sepertinya subur gitu ya. Jadi untuk pengujian atau pengujian standar hal-hal seperti itu memang cocok kayak di sekitaran sini. Ya, nampaknya teman-temannya yang sebelah kanan ini, nah ini pun banyak yang orang-orang berjualan ya, mulai dari buah-buahan, kemudian hasil bumi juga, mulai dari ubi, segala macam banyak dijual oleh warga ya. Dan sepertinya memang banyak juga orang yang melalui sini, karena di daerah sini pun seperti yang saya infokan di awal tadi, selain arah ke Parakan Salak ya, ini daerah ke Bojong Gentengnya pun ada salah satu pusat pendidikan Islam ya, atau pesantren. Di situ ada namanya pesantren As-Salam Putra. Di sebelah kanan ini ada lapang ya, dan mungkin lapang sepak bola ya. Oke, teman-teman ya, kita lihat ya sebelah kiri, sebelah kanan ini udah mulai banyak pemukiman warga lagi ya. Jadi memang intervalnya gunung-gunung atau rimbun-rimbunan hutan, kemudian ada lagi perumahan-perumahan warga ya, kemudian di interval lagi diselingi lagi dengan rimbunan hutan.
Oh, itu ada tentara juga ya. Mungkin di sana ada kantornya juga untuk, nggak tahu Kodim atau apa ya, mungkin nanti di sebelah Parakan Salak atau di ujungnya itu ya. Ya teman-teman ya, seperti inilah kondisi untuk jalan di sekitaran sini. Nampak ya cukup lumayan ya, masih bisa dilalui. Nah, kalau kita pakai mobil masih enak ya, tapi kalau pada saat kita pakai motor ini harus ekstra hati-hati ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi ya, dipoles lagi, ini jalannya lebih bagus lagi dan lebih lancar lagi. Di depan sebelah kiri ya ada penunjuk jalan. Kalau kita ke kiri itu menuju ke PT Indonesia Power Unit PLTP Gunung Salak. PT PLN Indonesia Power Unit PLTP Gunung Salak adalah unit pembangkit listrik tenaga panas bumi yang terletak di kawasan Gunung Salak ya, Jawa Barat. Unit ini beroperasi di bawah pengelolaan PT Indonesia Power, anak perusahaan dari PT PLN Persero, yang fokusnya itu pada pembangkitan listrik dari sumber energi terbarukan. Dan ini yang ke sebelah kiri ini menuju jalan ke Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak atau disingkat dengan BTNGHS ya. Ini merupakan lembaga yang mengelola kawasan hutan hujan tropis pegunungan terluas yang tersisa di Pulau Jawa ya. Secara administratif, wilayah kerja BTNGHS ini mencakup Kabupaten Lebak di Provinsi Banten serta Kabupaten Bogor dan juga Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat dengan luas total sekitar 87.699 hektar. Ini di sebelah kiri ini merupakan pusat pendidikan untuk tingkat SD, yaitu SD Negeri 01 Cibodas. Adalah sekolah dasar negeri yang terletak di Desa Cibodas, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ya. Jadi kita sudah melintasi beda kecamatan ya. Tadi kita Kecamatan Parungkuda, sekarang kita sudah masuk ke Kecamatan Bojonggenteng. Dan jalan yang kita lalui ini merupakan Jalan Pakuwon. Ya teman-teman ya, di sebelah kiri, di depan dan juga sebelah kanan yang berwarna pagarnya biru ini ya, ini merupakan PT Aneka Daswib Jaya ya, dikenal juga sebagai Java Superfood ya. Merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi dan distribusi bahan herbal serta makanan sehat sejak tahun 2015. Dan perusahaan ini memproses bahan-bahan herbal dari berbagai daerah di Indonesia seperti Aceh, Sumatera Utara dan juga Papua ya, untuk selanjutnya didistribusikan ke seluruh Indonesia. Nah, untuk Java Superfood, pabrik yang ada di di Desa Cibodas yang barusan itu dibangun pada tahun 2018 ya, di Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi. Dan pabrik tersebut memproses dan mengemas produk serta melakukan penyimpanan dan pengiriman kepada konsumen. Produk yang diproduksi dari dari PT Aneka Daswib Jaya atau Java Superfood tersebut, yaitu ada salah satunya ada daun graviola, kemudian ada noni, ada finger root, bumbu saus, sushi nori, minyak wijen dan juga lainnya ya. Dari kantor pusat untuk pabrik Java Superfood tersebut, kalau pusatnya itu ada di Ruko Cyberpark di Karawaci ya. Kemudian kalau yang di Jalan Raya Pakuwon yang barusan kita lewatin itu merupakan pabriknya ya, pabrik Java Superfood. Ya, kita masih berada di Jalan Pakuwon ya. Kalau ke arah ke sini ini bagus sekali ya jalannya ya, dan sudah mulai tertata sepertinya ya. Untuk kiri kanannya pun lebih padat ya kalau di sini ya. Dan di depan itu sebelah kanan itu merupakan masjid ya. Masjidnya cukup besar ya. Ya inilah masjid yang ada di daerah Cibodas. Ya, dan di depan sebelah kiri itu ada jalan juga yang mengarah ke Yayasan Pendidikan Insan Azkia ya, yang berada di Jalan Bojonglongok, Parakan Salak, kilometer 06 Desa Bojonglongok. Nah, memang ya di daerah sini banyak juga pusat-pusat pendidikan atau pesantren-pesantren ya, seperti yang barusan itu ya, Yayasan Insan Azkia. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya. Dan sebelah kanan ini pun lapang ya, lapang sepak bola atau apa, tapi sepertinya ini dipakai juga untuk pasar dadakan ya.
Tapi saat ini ya kebetulan masih puasa ya, masih bulan puasa, jadi banyak toko-toko atau pusat-pusat penjualan, pusat-pusat perdagangan juga tutup ya kalau di pagi hari, kalau yang bergerak di bidang makanan. Nah, kalau yang ke sebelah kanan saya kurang begitu paham ya, ini masuk ke desa apa gitu. Oke, kita lanjut yang arah lurus aja ya. Ini kita menuju ke Parakan Salak ya. Dan seperti yang kita lihat, jalannya di sini cukup lebar segini ya. Artinya kalau kita perwis juga tidak perlu mepet-mepet ya. Ini bisa untuk 2 mobil dan di tengah-tengahnya motor, ini udah masih muat ya. Ya, sepertinya ini bensin saya sudah menipis. Kita cari ya tukang bensin, kita cari tukang bensin eceran aja, kita tambah sedikit daripada kita harus ngedorong ya, daripada. Nah, ini ya kita beli aja di sini untuk bensin ya. Oke, sebentar ya. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan lagi, dan ini kita sekarang berada di apa ya, jalannya Jalan Bojong Longok kali ya, ini Jalan Bojong Longok, Parakan Salak ya. Namanya unik-unik ya, Bojong Longok. Dan untuk nama kampungnya, daerah sini tuh namanya Kampung Nangoh ya. Kampung Nangoh ini masuk ke Desa Bojong Longok, Kabupaten Sukabumi ya. Kecamatannya berarti Kecamatan Parakan Salak ya untuk daerah sini. Dan untuk lahan-lahannya seperti yang kita lihat ya, masih banyak lahan kosong ya. Nah, namun kalau pinggir-pinggir jalannya sudah agak padat ya, dengan baik itu dengan yang berjualan ataupun dengan rumah-rumah warga ya. Ya, kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Ini sebetulnya saya pun pengalaman pertama untuk melalui ke jalan ini ya, dan sebelumnya saya baru sampai ke arah Asalam ya waktu itu ya. Namun sekarang saya pengen melihat, karena kemarin pernah dengar ya bahwa di Parakan Salak ini lagi akan dibangun stadion besar katanya. Jadi saya penasaran, makanya kita ikutin aja jalan ini ya, menuju ke Parakan Salak.
Dan di depan sebelah kiri ini pun ada MTS dan juga MA Syarikat Islam ya. Ini salah satu tempat pembelajaran juga ya, tempat pusat pendidikan di daerah Parakan Salak yang berfokus ke Madrasah Sanawiyah dan juga Madrasah Aliyah. Secara akreditasi ini masuk akreditasi A ya, kalau saya lihat-lihat di beberapa informasi, dan berarti ini cukup bagus ya. Madrasah Aliyah Syarikat Islam telah terakreditasi baik ya. Oke, sepertinya sebentar lagi kita sampai ke destinasi yang akan kita tuju ya. Dan di depan sebelah kanan nampak yang ada warna abu-abu ya. Gedung warna abu-abu itu merupakan kantor Kecamatan Parakan Salak ya, yang terletak di Jalan Raya Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dengan kode pos 43355. Nah ini ya sebelah kanan barusan ya, itu merupakan kantor Kecamatan Parakan Salak. Kantornya cukup megah sekali ya, dan sepertinya baru ya kalau dilihat dari struktur dan juga fisik bangunannya, sepertinya masih baru memang kantor Kecamatan Parakan Salak tersebut ya. Ini sebelah kiri ini merupakan PT PN 8 Perkebunan Parakan Salak ya, dan kita menuju ke arah yang ke bawah ke sebelah kanan. Dan di depan ini sebelah kanan ini merupakan terminal angkot Parakan Salak ya, yang angkotnya yang warna merah-merah ya. Oke, kita lanjut lagi, kita mau melihat tempat atau lokasi untuk pembangunan stadion yang sekarang sudah digembor-gemborkan untuk stadion terbesar ya di daerah sini ya, khususnya di daerah Parakan Salak yang berskala nasional ya stadionnya itu. Dan di sebelah kanan ini merupakan Kodim 0622 Parakan Salak. Oke, dan di depan sebelah kiri ada jalan juga menuju ke Situ Sukarame ya. Nah ini di sebelah kiri ini ada gerbangnya ya. Jadi Situ Sukarame ini merupakan salah satu peninggalan bersejarah masa Hindia Belanda ya. Dan kita lanjut ya ke depan, kita akan melihat lokasi yang akan dibangunnya stadion berskala nasional di daerah Parakan Salak. Stadion yang akan dibangun ini stadion berskala nasional ya, Stadion Walagri Parakan Salak. Dan untuk lokasinya saya akan tanya yang mana ya, karena saya di sini nggak ada baca-bacaannya ya yang akan dibangun stadion ini. Kita tanya bapak ini ya, ini merupakan warga sekitar nih. Bapak itu marah sana anu berdiri di stadion. Iya. Oh, waktu acan mulai. Oh, atuh pan mah buru-buru. Kira itu udah mulai. Oh, berarti nu iya, Pak. Nu iya sanes. Oh, iya, turun. Orang ningali kayak itu orang muter. Oke teman-teman, ternyata ini yang sebelah kiri ya, yang nanti lokasi yang akan dibangun menjadi Stadion Walagri Parakan Salak yang berskala nasional ya. Ternyata baru diratakan ya. Kalau saya lihat di beberapa media katanya memang akan dibangunnya itu tahun kemarin ya, mulai tahun kemarin di bulan September 2024. Tapi ternyata belum ada kegiatan lagi ya, baru diratakan. Kalau saya baca di sukabumiupdate.com ya, diketahui bahwa dari update rencana pembangunan Stadion Walagri di Kampung Sukarame RT 3 RW 5 Desa atau Kecamatan Parakan Salak ini akan dimulai dibangun pada bulan September 2024. Tapi sepertinya ya sekarang di bulan Maret ya, ini ya Maret 2025, sepertinya belum ada kegiatan lagi ya. Tapi memang ini sudah diratakan nampak ya sebelah kanan ini. Nah inilah nanti disinilah akan dibangun stadion yang berskala nasional, dan ini merupakan akan menjadi kebanggaan bagi warga Parakan Salak khususnya ya nantinya ya. Ya oke teman-teman ya, mudah-mudahan ya kita bantu doa aja, mudah-mudahan untuk rencana pembangunan stadion
Walagri Parakan Salak ini segera dimulai dan segera selesai sehingga warga sekitar bisa cepat untuk merasakan manfaatnya ya. Oke teman-teman ya, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa dukung terus channel Jom Traveling. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.